Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Airobi Atul Adawiyah dengan NIM 12030200012, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, semester 3, kelas A. Di sini saya akan mereview salah satu materi dari mata kuliah Politik Hukum Ekonomi Syariah, yaitu tentang tokoh pemikir dalam bidang hukum ekonomi Islam, yaitu Imam Asy-Syatibi. Adapun topik yang akan saya bahas yaitu mengenai profil, pokok pemikiran, dan analisis pemikiran Imam Asy-Syatibi. Pembahasan yang pertama yaitu tentang profil Imam Asy-Syatibi. Nama lengkap Imam Asy-Syatibi adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lahmi Asy-Syatibi. Ia dilahirkan di Granada pada tahun 730 Hijriah dan meninggal pada hari Selasa tanggal 8 Sya'ban tahun 790 Hijriah atau 1388 Masehi. Keluarganya merupakan migran keturunan bangsa Arab atau Yaman dari Banu Lahmi yang berasal dari Behlem, Asyam. Beliau tinggal di Granada yang waktu itu merupakan sebuah kerajaan Islam yang berada di bawah pemerintahan Daulah Umayyah yang mengikuti aturan-aturan Andalusia Selatan. Pembahasan yang kedua yaitu tentang pokok pemikiran Imam Asy-Syatibi, yaitu konsep maqasid syariah. Secara bahasa, maqasid syariah terdiri dari dua kata, yakni maqasid dan al-syariah. Maqasid berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan al-syariah berarti jalan menuju sumber, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Menurut istilah, Asy-Syatibi menyatakan, sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Adapun pembagian maqasid syariah, menurut Asy-Syatibi, kemaslahatan manusia dapat terrealisasi apabila 5 unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam 5 unsur pokok ini, beliau membagi maqasid menjadi 3 tingkatan, yaitu daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Daruriyat merupakan kemestian dan landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat, yang mencakup pemeliharaan 5 unsur pokok dalam kehidupan manusia. Hajiyat dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan, dan menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap 5 unsur pokok kehidupan manusia. Dan tahsiniyat, tujuannya adalah agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan 5 unsur pokok kehidupan manusia. Ia tidak dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai kesulitan, tetapi hanya bertindak sebagai pelengkap, penerang, dan penghias kehidupan manusia. Korelasi antara daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Kerusakan pada maqasid daruriyat akan membawa kerusakan pula pada maqasid hajiyat dan maqasid tahsiniyat. Sebaliknya, kerusakan pada maqasid hajiyat dan maqasid tahsiniyat tidak dapat merusak maqasid daruriyat. Kerusakan pada maqasid hajiyat dan maqasid tahsiniyat yang bersifat absolut terkadang dapat merusak maqasid daruriyat. Pemeliharaan maqasid hajiyat dan maqasid tahsiniyat diperlukan demi memelihara maqasid daruriyat secara tepat. Dengan demikian, apabila dianalisis lebih jauh, dalam usaha mencapai pemeliharaan 5 unsur pokok secara sempurna, ketiga tingkat maqasid tersebut tidak dapat dipisahkan. Beberapa pandangan Imam Asy-Syatibi di bidang ekonomi, yaitu pertama, pada objek kepemilikan. Pada dasarnya, Imam Asy-Syatibi mengakui hak milik individu, namun ia menolak kepemilikan individu terhadap setiap sumber daya yang dapat menguasai hajat hidup orang banyak. Ia menegaskan bahwa air bukanlah objek kepemilikan, dan penggunaannya tidak dapat dimiliki oleh siapapun. Dalam hal ini, ia membedakan 2 macam air, yaitu air yang tidak dapat dijadikan sebagai objek kepemilikan, seperti air sungai,
dan air yang dapat dijadikan sebagai objek kepemilikan, seperti air yang dibeli atau termasuk bagian dari sebidang tanah milik individu. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa tidak hak kepemilikan yang dapat diklaim terhadap sungai dikarenakan adanya pembangunan dam. 2. Dalam pajak. Dalam pandangan Imam Asy-Syatibi, pemungutan pajak harus dilihat dari sudut pandang maslahah atau kepentingan umum, dengan mengutip para pendahulunya seperti Al-Ghazali dan Ibnu Al-Fara. Ia menyatakan bahwa pemeliharaan kepentingan umum secara esensialnya adalah tanggung jawab masyarakat. Dalam kondisi tidak mampu melaksanakan tanggung jawab ini, masyarakat bisa mengalihkan kepada Baitul Mal serta menyumbangkan sebagian kekayaan mereka sendiri untuk tujuan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah dapat mengenakan pajak-pajak baru terhadap rakyat-rakyatnya, sekalipun pajak tersebut belum pernah dikenalkan dalam sejarah Islam. Pembahasan yang terakhir yaitu analisis pemikiran Imam Asy-Syatibi. Dari pemaparan pada pembahasan awal, yaitu tentang maqasid syariah, bahwasannya ekonomi Islam mengharapkan setiap individu untuk memperhatikan tentang kesejahteraan bagi masyarakat. Istilah maslahat digunakan oleh Imam Asy-Syatibi untuk mendeskripsikan dari tujuan syariah. Maka dari itu, dengan kata lain, manusia sebagai makhluk Allah dituntut untuk mencari kemaslahatan dalam berbagai aktivitas berekonomi, misalnya dalam ekonomi produk, ekonomi konsumsi, dan dalam pertukaran yang berkaitan dengan kemaslahatan, seperti yang telah menjadi definisi syariah, yaitu mewajibkan diikuti oleh masyarakat seperti kewajiban beribadah yang bertujuan untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dari pandangan ilmu manajemen kontemporer, konsep dari maqasid syariah mempunyai kaitan yang begitu erat antara konsep dari motivasi. Dari pandangan Islam telah jelas bahwa motivasi seseorang dalam berbagai aktivitas ekonomi ialah terpenuhinya kebutuhan dalam mendapatkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Terdapat beberapa pandangan Imam Asy-Syatibi mengenai ekonomi Islam, yaitu objek kepemilikan dan pajak. Dalam perpajakan, Imam Asy-Syatibi telah berhasil menciptakan sistem dalam penarikan pajak yang tepat, komprehensif terhadap aturan yang begitu jelas. Dalam sistem penarikan pajak, Imam Asy-Syatibi menerapkan bahwa penarikan pajak itu telah sesuai dengan ketentuan syariat, serta telah memastikan bahwa sistem ini telah benar-benar terarah kepada apa yang menjadi tujuannya, yaitu untuk mencapai manfaat yang besar bagi masyarakat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.